meresponi kebenaran ini, walaupun kita mungkin tidak terlalu suka dengan itu, tetapi kalau kita meresponinya dengan benar, maka akibatnya akan sangat hebat dalam kehidupan kita. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang hubungan antara nabi dengan rasul misalnya ya. Saya ingin memberikan review karena ini berkaitan erat dengan apa yang sudah kita pelajari dari sejak kemarin sampai dengan pagi ini. Lihat bahwa Paulus, bagi Anda yang tidak datang kemarin sore, Paulus berkata berkali-kali dalam beberapa bagian firman Tuhan bahwa jelas sekali dia berkata bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Ini merupakan kombinasi untuk suatu peletakan dasar pembangunan. Dasar pembangunan. Nah, kita mengerti bahwa nabi-nabi ini sedang dipulihkan Tuhan dalam hari-hari ini, sehingga saudara suka tidak suka, kemanapun engkau pergi, engkau akan banyak berhubungan dengan para nabi ini. Dan mereka sedang bergerak di mana-mana, berkeliaran di mana-mana, membongkar banyak hal, menunjukkan banyak hal ke depan, dan kita sangat diberkati, dan sekolah ini pun diberkati dengan banyak hamba Tuhan dalam pelayanan kenabian yang kita mengerti memberkati hidup kita. Nah, sekarang kita sudah belajar juga bahwa kenapa mereka yang dipakai Tuhan, Paulus berkata bahwa rahasia akan Kristus yang selama ini tersembunyi, kata Paulus, itu diwahyukan dalam Roh Kudus kepada para rasul dan para nabinya. Jadi ketika mereka itu meletakkan dasar untuk pembangunan, memperkokoh kehidupan kita, itu bukan oleh karena sekedar karena jawatan mereka. Tapi jawatan mereka inilah yang kemudian oleh Paulus dikatakan sebagai dua jawatan yang mendapat kasih karunia Allah untuk menerima akan pewahyuan rahasia daripada Kristus. Jadi ini dua bagian dari jawatan yang terakhir ini sedang mengalami dan sedang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Kerry Saudi pernah berkata, kalau Anda masih ingat apa yang diajarkan, bahwa para nabi ini akan menghasilkan akan rasul. Contoh paling gamblang di gereja Antioquia yang kemarin sudah kita bahas juga. Bagaimana mereka punya para nabi dan para pengajar, dan dari hasil kumpulan nabi dan pengajar inilah lahir pengutusan Barnabas dan Paulus, yang kemudian kita kenal sebagai rasul-rasul Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau nabi dipulihkan dalam waktu yang tidak lama, rasul itu akan mengalami pemulihan. Jawatan kerasulan akan mulai dipulihkan. Nah, dua-duanya ini akan bergerak bersama-sama dalam kombinasi yang sangat bagus sekali. Tapi lihat apa yang menjadi titik tolak kegerakan mereka, yaitu bahwa mereka mengerti ada aturan main di antara mereka. Nah, sekalipun nabi ini merupakan jawatan yang sedang dipulihkan mendahului rasul, di dalam prakteknya nanti, kalau nanti mereka berhadapan dengan yang namanya pemerintahan gereja atau church government, pemerintahan gereja, dalam pengertian gereja lokal, ya, maka mereka bergerak dengan suatu tatanan yang sudah diatur begitu baik oleh firman Allah. Apa itu? Paulus berkata, para rasul seperti dirinya adalah seorang master builder. Nah, rasul ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia seorang master builder. Seorang nabi, dia bukan termasuk master builder. Nabi, kemarin saya katakan, hanya memberikan sketch. Memberikan akan sketch kira-kira apa yang Allah sedang katakan kepada dia. Sketchnya dia gambar. Seperti gambar seorang artis, dia gambar sketch. Tapi dia bukan seorang master builder. Sehingga kemarin saya katakan, kalau nabi itu terima pernyataan Tuhan untuk sesuatu hal, biasanya hanya berupa sketch. Nah, ini yang kemudian beberapa saudara kemarin datang kepada saya mempertanyakan, bagaimana Pak reaksi saya ketika saya terima nubuatan? Nanti kita akan sampai kepada poin ini. Nanti saya akan jelaskan reaksi kita seperti apa. Mengapa menimbulkan kebingungan? Sebab memang hanya berupa sketch. Sekalipun gambarnya utuh, gambarnya jelas, tapi kalau seorang atau kelompok tukang bangunan hanya diberi sketch,
dan tanpa blueprint, cetak biru, tanpa hitungan konstruksi, mereka nggak bisa kerja. Kalau Anda dan saya hanya diberi gambar seorang artis skate tentang bangunan tertentu, sehebat apapun dia menggambarkannya, tapi itu tidak pernah bisa down to earth, tidak bisa turun sampai jadi realitanya. Untuk menanggapi apa yang nabi-nabi katakan, dalam gereja lokal harus ada namanya church government, pemerintahan gereja. Nah, para gembala sidang itu punya akan di pundak mereka karunia yang Allah beri sebagai orang yang bisa memberikan akan pimpinan di dalam gereja lokal yang mereka layani. Memang benar tidak semua gembala itu punya jawatan rasul atau kerasulan. Tapi paling tidak ada satu bagian atau porsi tertentu yang punya, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu mereka bisa responi, lalu kemudian mereka bisa terapkan di dalam aplikasi sehari-hari dalam gereja itu. Oke? Nah, tapi kalau mari ketemu dengan rasul misalnya, itu sudah otomatis akan jelas sekali. Anda akan lihat nabinya memberikan sketch gambarannya, seperti ini gambarannya. Ke depan begini. Nah, rasulnya adalah seorang master builder. Maka dia akan lihat gambar yang Allah mau. Karena Nabi akan tajam dalam hal melihat ke depan. Lalu si rasul ini akan melihat, oke, ini yang Tuhan mau. Nah, bagaimanapun seorang rasul, kemarin saya katakan, dia bisa touch akan kenabian dalam hidupnya. Dia bisa jadi guru kalau dibutuhkan. Dia bisa menggembalakan jemaat kalau lagi menggembalakan. Dia bisa KKR dan ribuan orang bertobat. Dia bisa profetik, dia bisa bernubuat. Sehingga dia ngerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Sebab areal yang dia bisa touch, yang dia bisa sentuh itu lengkap. Ya. Nah, begitu Nabi menyampaikan, dia ngerti, dia bisa tahu dalam hatinya apakah ini dari Tuhan atau tidak. Begitu dia mengerti, oke, ini dari Allah datangnya. Apa yang dia buat, saudara? Dia seorang master builder. Dia akan diam di hadapan Allah dan dia akan buat akan sketch ini menjadi suatu blueprint, cetak birunya dengan segala ukuran konstruksinya, dan dia berkata, sekarang kita garap karena inilah yang Tuhan perintahkan. Nah, garapnya suatu bangunan rohani ini dibutuhkan suatu pemerintahan, dibutuhkan suatu aturan, dibutuhkan siapa sih penanggung jawabnya, dibutuhkan bagaimana sih menjalankan ini supaya jalan, bagaimana toh manajemennya, bagaimana toh pembagian tugasnya, bagaimana pembagian kekuasaannya, itu harus ada. Kalau tidak ada, semua akan kerja masing-masing. Anda boleh lihat akan seorang insinyur atau pemborong yang membangun akan rumah misalnya. Lihat dia akan ngatur. Oh, ini kelompok bangun ini. Gak ada orang berkata, tukang genteng panggil dulu ya, tanpa menggali fondasi. Nanti dia akan hamburkan uang percuma, karena tukang gentengnya nganggur. Pak, kerjaan saya apa? Masang genteng. Nah, fondasinya aja belum digali. Tukang lampu panggil dulu, suruh apa? Masang kabel, mau dipasang di mana? Taruh di leher kira-kira, saudara. Nah, kalau fondasinya belum dipasang, nah bukankah itu suatu struktur cara kerja di mana si arsitek ini, master buildernya, yang nentuin, kamu kerja dulu, kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Lalu kemudian dia yang mengorganisir semuanya jadi kenyataan. Maka dari gambar artis itu akan menjadi realita. Nah, Indonesia ini paling hebat dalam memberikan, kalau Anda mau tahu gambarannya seperti apa, hubungan Nabi dengan Rasul gampang. Anda kalau zaman beberapa tahun lalu, sekarang sudah pada bangkrut sih masalahnya ya. Beberapa tahun lalu banyak perusahaan properti di Jakarta itu banyak sekali. Anda tahu? Mereka itu nyedot uang begitu banyak, mereka berkata, kita membangun kondominium, kita membangun perumahan yang elit. Yang mereka sediakan apa? Lahan kosong sekian hektar plus jual gambar. Yang dijual itu gambar artis, saudara. Dan miniaturnya, tanpa hitungan terlebih dahulu, mereka jual gambar. Mereka pameran, mereka jual gambar. Dibangun begitu bagus. Gambar bagus sekali dikasih bunga-bunga. Artis kan bagus kalau gambar. Inilah kota masa depan.
di ibu kota, gitu ya. Lalu orang tertarik dengan gambar artisnya. Mereka berkata, wow. Tapi ketika mereka berikan duit, nggak jadi apa-apa ya. Sampai sekarang banyak yang akhirnya jadi sawah lagi tanah itu. Duitnya mereka terima. Tapi rupanya mereka nggak punya apa-apa. Cuman artis dan sales, saudara. Ini yang jadi trouble di mana-mana. Tapi kalau sampai artisnya mulai gambar, dia ngerti ini yang aku inginkan. Tapi ada banyak master builder yang hebat. Mereka akan sanggup membangun seperti yang dirancang oleh artis itu. Bahkan mungkin lebih hebat lagi. Anda nanggap ya? Nah, disinilah faktor pemerintahan itu berlaku. Oleh karena itu tidak mengherankan, dalam surat Korintus, Rasul Paulus ngatur nabi-nabi. Karena sebetulnya kalau Anda mau jujur, dalam kaitan yang kita baca semalam itu, ministry ini mengandung suatu konsekuensi, yaitu kebingungan dan kekacauan. Karena kalau Anda sudah berkata, Tuhan berkata, itu harga mati, saudara. Ditawar kagak bisa. Didiskusikan kurang ajar, oh Tuhan berkata kok didiskusikan. Nah kalau temanmu berkata kita diskusi, tapi kalau Tuhan berkata itu harga mati. Nah celakanya orang karismatik itu latahnya Tuhan berkata. Semua pakai harga mati semua dan bisa simpang siur bertolak belakang. Kenapa? Ketidakdewasaannya kuat di situ. Dan rupanya kalau Anda sudah berkata Tuhan berkata, itu bukan harga mati sebetulnya. Memang betul Tuhan pakai saudara. Tetapi lihat, nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana meresponinya. Nah, saya ngomong ini bukan saya anti nubuat. Nanti saya cerita apa yang Tuhan nyatakan lewat hidup saya, lewat nubuat-nubuat, saudara. Tapi saya hanya ingin memotong semua ekses-ekses yang akan menimbulkan malah kerusakan di dalam kita. Oke? Nah, kita bersyukur para pengajar yang datang memberikan pengajaran yang balance sekali. Seperti Anne misalnya, dia tip apa yang dia katakan. Dan dia selalu berkata, Anda dengarkan ini, Anda perdengarkan rekaman ini kepada pemimpinmu. Supaya dia bisa memberikan bimbingan kepadamu, ini arahnya kemana. Dan dia mengerti yang namanya penundukan diri. Dia cerita, di gereja dia adalah anggota jemaat. Anda tahu kesaksiannya. Dia bukan pendekar si buta dari gua hantu yang berkelana dari desa ke desa, kota ke kota, mencari penjahat, membasmi kejahatan, menegakkan kebenaran. Bukan itu, saudara. Dia bukan seorang tokoh kopingho yang keliling kemana-mana, semau-maunya. Dan nabi paling susah sebetulnya begini. Karena apa? Yang dia pegang, Tuhan berkata. Nah kalau Tuhan, sehebat-hebat rasul, tetap hambanya Tuhan. Sehebat-hebat Mikael, malaikatnya Tuhan, kagak ada yang lebih tinggi dari dia. Ya habis, kakmat, saudara. Harga mati. Nah, lalu kemudian dia harga mati dicampur dengan karakter yang tidak dewasa, dicampur dengan hati yang berontak dan maunya sendiri, dicampur dengan kesombongan, confusion yang terjadi, kebingungan yang terjadi. Oleh karena itu saya mau Anda melihat ya, kalau ada hamba Tuhan datang, jangan lihat gift-nya, perhatikan sisi karakternya, lihat model orang ini. Dari karunia yang bekerja itu dasarnya, karakternya, solidnya luar biasa. Saudara tahu Ibu Rani, begitu dia melayani di kita beberapa hari, 1 hari atau 2 hari, dia langsung buat laporan ke gembala sidangnya. Apa yang sedang terjadi di Semarang ini, dia buat fax 4-5 lembar, dengan tulisan ala Ibu Rani, kita susah ngetik ulangnya, akhirnya si Sandy suruh ngetikin. Dari mana saya tahu? Karena Ribkah lagi ngetik, tanya, Pak ini kalimat apa, kata apa, mau tidak mau saya akan mesti baca, saudara. Rupanya itu fax untuk pendetanya, dia cerita, makanannya enak di sini, pelayanannya seperti apa, atmosfernya apa, aku akan khotbah berapa kali, terus mau kemana. Dia kirim report ke pendetanya. Ya. Anda melihat orang yang begitu dipakai Allah luar biasa, tapi submisifnya luar biasa kepada pemimpinnya. Nah ini loh saudara, yang saya ingin kita lihat sisi ini yang Anda harus perhatikan. Kenapa saya ceritakan? Karena sebagian besar Anda tidak tahu soal faksnya Ibu Rani.
Jadi saya mau beritahu hal-hal yang behind the screen gitu loh. Di balik layar ini sedang terjadi apa? Sebab dengan demikian memberikan keseimbangan kepada kita. Dean Sherman misalnya. Anda tahu dia profetik, saya dinubuati, diomongin banyak akan ke depan akan seperti apa. Saya terima itu. Dia juga dinubuati sama si N. Jadi nubuatan saudara. Bagus kan saudara ya? Jadi masing-masing saling menguatkan. Tapi kalau nggak rendah hati nggak mungkin. Suatu hari, siang kalau nggak salah hari Senin, rupanya dia janjian dengan seorang temannya. Itu bekas muridnya dulu di Christ for the Nation di Dallas. Nah orang Indonesia ini begitu baik dengan dia. Setelah saya ngajar, Pastor Dean diajak makan malam ke Chinese restaurant. Nah lalu sejak itu mereka dekat. Jadi dia rupanya gampang ingat orang. Ketemu lagi di Semarang. Dia kaget. Lalu dia mau ajak makan siang. Saya tidak diberitahu. Jadi akhirnya, tapi rupanya antar mereka sudah janjian mau makan siang, saudara. Coba hal kecil ini aja. Nah, kita ini di Getsemani ini, ingat loh, kita ini cuma pinjam tempat. Properti ini milik dari Yayasan Taman Getsemani. Nah, aturannya kita sudah buat aturan. Misalnya, kalau ada hamba Tuhan kita ajak makan siang, kita paginya laporan ke mereka. Lalu mereka yang menyediakan menu makanannya. Sebagian besar sama dengan yang Anda makan, mungkin tambahan tempenya Anda tidak punya. Tapi tidak berlebihan seperti yang mungkin orang juga ditambahi macam-macam. Enggak, makanannya basicnya sama. Mungkin ini ditata lebih bagus, tempenya ditambahi, kasih kadang-kadang gorengan tahu atau apa gitu, tambahan-tambahannya ada untuk mereka atau hal-hal yang mereka lebih bisa makan. Tapi kita mesti lapor. Saya tidak tahu bahwa Pastor Dean itu akan diajak makan siang oleh teman baiknya dia. Dari paginya kami sudah buat laporan ke Getsemani, kita ini mau makan siang di sini. Nah sekarang mendadak dia muncul, saya nggak ngerti, saya ngomong, ayo kita makan siang dulu. Sudah kita sediakan di sana. Apa yang dia bilang? Oke, saya ikut aturanmu. Saya mau ikut akan apa yang engkau mau. Nah, saya pikir itu hanya kalimat biasa. Kami makan siang, kami ngobrol. 1 jam itu orang, saya pikir hanya mau ngobrol. Saya bilang, tunggu sebentar ya. Aku ajak dia makan siang dulu. Waktu selesai, mau pergi dengan dia, baru dia ngomong, Pak, mestinya mau saya ajak makan siang. Kemarin janjiannya makan siang. Bisa nggak dengan gampang pendeta Dean Sherman berkata, aku tak makan siang dengan dia ya? Bisa nggak? Bisa. Kira-kira saya izinkan nggak saudara? Kita kan orang baik kan? Terus siapa yang makan di sana? Ya kita makan lah. Staf makan, apa makan, kita makan di sana. Tentu kita sudah mereka menyediakan saudara. Tetapi lihat orang ini tahu di mana dia menempatkan dirinya. Submisifnya itu luar biasa. Submissionnya luar biasa. Dia bilang, oke, aku ikut. Rupanya saya nggak tahu. Belakangan saya tahu. Sudah diajak makan siang. Jadi acara makan siangnya dengan temannya berantakan gara-gara itu. Dia lebih suka berkata, aku ikut aja apa yang kamu sediakan. Ganti daripada dia coba tawar dengan kemungkinan lain. Yang tentu lebih enak buat dia. Lebih nikmat buat dia ketemu teman lamanya. Sudah sekian tahun lalu kenal dia dan baru beberapa hari kenal dengan saya. Tentu lebih baik, lebih enak buat dia. Tapi dia tahu di mana sebetulnya dia ada dan kepada siapa dia harus memberikan penundukan dirinya. Anda bisa nangkap yang saya katakan, saudara. Sebab kalau Anda hanya bergerak dalam karunia kenabian, tapi hidupmu tidak diatur dan tidak mau teratur, engkau tidak akan pernah bisa tahan lama. Dalam waktu tidak lama akan menimbulkan kekacauan. Sebab semua akan tumpang tindih dan kita akan kacau balau. Kemarin saya beritahu, kita bangun akan kondominium, rumah susun. Ya, beberapa lantai. Nabi dengan ketajamannya dia bisa berkata, bangunan bagian ini kropos. Tidak akan tahan lama, kamu biarkan hancur. Bagian sini kropos. Bagian sini kropos. Harus dibongkar. Tidak bisa dipertahankan. Itu Nabi.
Kalau Anda suruh Nabi untuk berkata begini, oke Nabi, kamu kan yang ngerti ini keropos-keroposnya lah, tolong bongkar, perbaiki. Nabi itu bengkel cukup bagian bongkar, saudara. Bukan bongkar pasang, bongkar tok. Anda tahu bengkel tukang bongkar? Cobalah ke sana. Bongkar aja dia bisa. Dia bongkar, oh kan ketahuan ini skrupnya bengkok katanya. Udah, pasang sekarang. Nggak bisa. Loh kamu gak bisa pasang? Nggak bisa. Nah kok bisa bongkar? Itu keahlianku. Yang lain mungkin daya bongkarnya, dia itu alatnya kuat. Kalau perlu gergaji gede-gede dia punya. Dia hajar aja, dia buka, saudara. Tapi kalau Anda misalnya, Anda membangun seperti ini. Dan Nabi berkata, bongkar, bongkar, bongkar. Anda berkata, silakan. Baik, saya bongkar. Percayalah, saudara. Dia akan pasang dinamit di sini. Boom! Hancur semua. Korban terjadi, saudara. Orang-orang yang di sini, dia bilang, kita nggak apa-apa. Lantai di sini, kita nggak apa-apa. Kok diruntuhin semua? Kalau Nabi sudah berkata, bongkar, bongkar, bongkar. Anda perlu orang dengan pemerintahan gereja lokal yang solid, government-nya kuat, dan dia harus seorang master builder. Kalau itu terjadi apa yang dia buat, dia akan tahu bagaimana bongkar tanpa meruntuhkan semuanya. Nangkap saudara, ini yang terjadi. Saya bicara ini dari dasar apa yang Alkitab katakan. Karena Paulus berkata aku seorang master builder. Dan dia yang ngatur bagaimana Nabi kerja. Sebab dia punya otoritas pemerintahan di bahunya sebagai rasul. Anda perlu seorang master builder. Orang dikoreksi gak gampang loh saudara. Sebab kita ini analoginya gedung. Tapi kalau manusia susah. Manusia itu lebih berani dari setan. Di Gadara ribuan setan ketemu Yesus sekali nyembah tersungkur. Manusia ditengking nantang apa nih? Tuhan, nggak Tuhan, bayangin. Dan manusia memanfaatkan Tuhan lagi. Tuhan berkata, kamu mesti pinjemin gua duit. Dia pakai nama Tuhan. Anda bisa nangkap ya? Nah, pengurapan kenabian itu begitu dominan. Yakin sudah. Anda akan lihat Nabi itu nggak ada yang ya kira-kira begitu. Nggak ada. Dia kalau ngomong. Dia punya tekanan begitu kuat sehingga membuat Anda melihat ke depan. Sehingga mereka itu pribadinya memang dominan. Jiwa kepemimpinannya itu hebat sekali karena mereka selalu memimpin orang ke depan. Membuat orang bergerak melihat ke depan. Nah, kelompok-kelompok ini punya karakter-karakter yang mirip-mirip sama. Coba kumpulin mereka. Wah, rame. Anda mau tahu kalau Nabi kumpul? Benar-benar saudara, Anda akan lihat orang dengan segala macam model. Dan orang selalu punya kepribadian kuat. Tapi lihat, ketika masuk di pemerintahan gereja lokal, gembalanya yang harus punya otoritas dalam hal pemerintahan gereja lokal, atau kalau dia seorang rasul, dia harus seorang master builder. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dan dia harus tahu persis seperti apa, langkahnya apa, dia ngerti. Nah kebanyakan, kita nggak tahu begitu. Silahkan aja masuk, ya berapi. Kenapa kok nggak dibangun? Dia cuma punya bulldozer. Ada musuh apa bulldozer? Bulldozer bisa ya Bu ya, tolong dipakai untuk merangkai bunga. Bunganya siapa dia pakai bulldozer? Nimbun bunga dia bisa. Merangkai bunga, jangan pakai bulldozer. Apa nggak perlu? Oh, sangat perlu. Khususnya kalau Anda lihat gereja hari ini, menjelang Tuhan datang, orang-orang seperti ini sangat dipakai Tuhan luar biasa.
Sebab dia mau punya mempelai yang tidak berkerut, tidak bercacat, dan kudus di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa tanpa orang-orang yang punya pelayanan nabi seperti ini? Tapi kembali dalam gereja lokal, ini ada. Saya percaya karena pemulihan Tuhan kuat di bagian ini, akan cukup banyak di antara saudara akan dipakai Tuhan dalam dua bagian ini. Dalam level yang masing-masing berbeda. Tapi Anda akan dipakai Tuhan. Profetikmu akan keluar. Itu otomatis. Karena ini hari di mana Allah membuat percepatan. Tapi kenapa saya sharingkan ini? Sebab ini ya. Banyak menimbulkan konflik. Kekacauan luar biasa. Tanpa dalam struktur, dalam aturan, dan submission yang jelas. Saudara akan create masalah. Dan bukan menyelesaikan akan persoalan. Nah, sekarang saya mau beri contoh. Ya, nah, Rasul ini kan, Paulus kan ngatur tentang nabi-nabi. Ya, lihat otoritasnya begitu kuat. Tentang nabi-nabi. 2-3 orang nubuat. Sebab nabi itu kalau nggak nubuat, gatel mulutnya. Jadi harus bernubuat dan semua ingin nubuat. Karena fungsinya ngomong memang. Kalau enggak, Tuhan berkata, pegel semua rasanya. Jadi semua pengen ngomong. Nah bayangin kalau satu gereja, ada nabi 15. Semuanya Tuhan berkata. Itu mabok tuh jemaat, saudara. Satu perintah lebih kerjain, sudah 8 lagi nyusul di depan. Yang mana? Dia ngatur, 2-3 orang. Yang lain nanggapi. Enggak bisa didesakan roh. Dia bilang, karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Dia atur sama dia. Dia bilang, aku tidak mau ada kekacauan di sini. Dia seorang rasul, dia master builder, dia punya otoritas pemerintahan. Nabi biasanya tidak ikut di dalam otoritas pemerintahan, biasanya. Tapi itu lebih pada gembala dan rasul yang punya otoritas pemerintahan. Dan orang-orang ini memang diurapi Tuhan khusus untuk itu. Yang lain, mereka 5 jawatan ini kan tugasnya melengkapi jemaat, saudara. Kerjaan mereka melengkapi jemaat. Tapi ketika masuk dalam gereja lokal, otoritasnya harus ada pada orang-orang ini. Nah, saya mau tunjukkan ya. Paulus ngatur nabi. Tapi sebelum dia bisa ngatur-ngatur gitu, Anda harus tahu, dia orang yang tahu aturan. Hanya orang yang bisa diatur akan bisa ngatur orang lain. Seorang pendekar yang berkelana, tokoh Kopinghu, kalau dia punya murid akan lahir pendekar Kopinghu yang lain, saudara. Hanya orang yang bisa diatur akan bisa ngatur orang lain. Hanya orang yang tahu menundukkan diri akan berhak terima penundukan diri dari orang. Anda mau tahu buktinya? Buka surat Galatia. Pasal yang kedua. Galatia pasal 2. Rasul Paulus diakui sebetulnya oleh gereja sebagai salah seorang rasul terbesar. Dan kalau Anda mengerti, sebagian besar isi perjanjian baru merupakan tulisan dari Paulus. Betul? Sebagian besar. Petrus nggak menang, Yohanes nggak menang, dia boleh tulis surat Wahyu, atau kitab Wahyu, atau surat yang lain. Tapi yang namanya Paulus, dia total kuasai perjanjian baru. Nah, orang-orang yang anti-Kristen, mereka kebanyakan berkata begini, wah kalau Injil kami nggak terlalu keberatan. Tapi kalau sudah suratnya Paulus, mereka berkata, itu yang membuat masalah. Tapi kenyataannya, Roh Kudus yang tempatkan orang ini, surat-suratnya mendominasi akan apa yang ada saat ini di dalam perjanjian baru. Nah, kalau Anda perhatikan bagaimana para rasul itu saling bereaksi satu dengan yang lain, misalnya. Anda harus mengerti bahwa mereka saling merecognize, saling mengerti, saling melihat akan karunia masing-masing. Dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa. Coba sebelum kita lihat Galatia ya, buka dulu 2 Petrus pasal 3, karena ini yang muncul di hati saya mendadak. Saya harus bacakan buat Anda. 2 Petrus pasal 3, lihat mulai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3,
ayat 15. Lihat akan kerasulan Paulus itu luar biasa. Sampai Petrus itu membuat pengakuan yang luar biasa juga. Dia berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bayangin, kalau sampai Petrus saja mengakui, ini luar biasa loh. Pengertiannya, understandingnya itu luar biasa. Paulus ini. Dan gereja juga mengakui, dia termasuk rasul terbesar sepanjang sejarah gereja. Luar biasa, ini orang hebat sekali. Anda tahu bagaimana sikapnya? Coba lihat Galatia pasal 2.